menyenangkan. Silahkan duduk dulu ya. Duduknya sudah nyaman, yang santai saja ya. Oke ya. Sehat? Sehat. Rizka dan Do nyaman? Merasa nyaman? Jangan pegang-pegang. Iya. Rizka dan Do tahu kenapa saya panggil kemarin? Tadi berduaan di kelas kosong. Oh iya. Tadi saya dapat laporan Rizka dan Do berduaan di kelas kosong. Sangat menyenangkan ya, masa-masa remaja memang. Apalagi memiliki seseorang yang dekat dengan kita, yang peduli kita, yang mengerti pada kita, selalu ada. Apalagi bisa menghabiskan waktu bersama-sama berdua, ngobrol, bercanda, ya. Apalagi orang itu spesial ya. Rasanya nggak pengen jauh-jauh, kalau jauh jadi kangen kan ya. Nah, tetapi kalau berduaan terus di setiap sudut sekolah tanpa kenal waktu atau situasi atau kondisi, boleh nggak ya? Oh gitu. Rizka dan Do memang berhak memiliki teman akrab. Tapi apakah kedekatan di antara kalian itu mencerminkan kepantasan dan kewajaran pergaulan di sekolah? Itu tidak. Oh, berarti tidak ya. Baik. Do dan Rizka pasti punya alasan ya, kenapa harus berduaan di kelas kosong di saat sekolah sedang sepi? Benar Bu, ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Rizka. Oh, jadi hanya berdua saja berbicaranya. Iya, apakah itu benar, Rizka? Baik, coba kita perhatikan ini dulu ya. Saya perhatikan nilai-nilai Rizka belakangan cenderung menurun ya. Dan menurut pelatihnya, Do juga sudah mulai jarang ikut latihan. Saya tidak ingin mencari tahu siapa yang salah, tapi apakah kita bersama-sama bisa menyelesaikan masalah ini? Rizka atau Do, kira-kira kita bisa cari tidak ya akar masalah kenapa hal ini bisa terjadi? Kedekatan kami memang membuat prestasi kami menurun. Kami juga tidak konsentrasi karena tidak terlalu fokus, Ibu. Apakah ada hal yang bisa ditambahkan? Ya, jika bersama waktunya belajar atau mengerjakan tugas, kami lebih fokus untuk berbicara atau bercanda atau malah sering bertengkar. Oke, baiklah. Jadi menurut kalian, apakah kondisi ini membuat kalian merasa nyaman? Kadang iya, kadang tidak. Lebih sering yang mana? Iya apa tidak nih? Lebih banyak enggak sih Bu, karena saya juga merasa risih dan enggak nyaman, apalagi Karena banyak teman-teman yang punya di belakang juga. Menurut Do itu artinya apa ya? Teman-temannya iri pada Rizka Bu. Oh begitu. Kira-kira iri karena apa? Karena kami dekat Bu. Karena dekat. Bagaimana kalau menurut Rizka? seperti yang Bu bilang Bu. Oh, seperti yang dikatakan dulu. Apakah menurut kalian berdua kedekatan ini bisa membawa fitnah tidak? Jika hal itu sampai terjadi, menurut kalian apakah hal ini berdampak baik atau buruk nih buat kalian? Tidak baik Bu. Tidak baik. Yuk kita ingat-ingat, kita telah baik-baik ya. Ini lebih banyak dampak positifnya apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya. Ada tidak ya solusi dari Rizka dan Do supaya
kalian bisa tetap memiliki prestasi yang baik sekaligus terhindar dari fitnah dan tetap merasa nyaman dan fokus belajarnya di sekolah. Mungkin kami bisa mengurangi intensitas kedekatan kami. Kalau menurut Dol, bagaimana? Seperti yang dikatakan Rizka. Apakah ada hal yang ingin ditambahkan? Sebagai siswa, seharusnya kami lebih fokus buat belajar. Lebih fokus buat belajar. Jadi itu tanggung jawab sebagai siswa ya, untuk lebih fokus buat belajar. Baik. Apakah Do dan Rizka ingat di awal tentang keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Ingat Bu, Iya. keyakinan kelas tentang kewajaran dan kesantunan dalam pergaulan Bu, serta bertanggung jawab pada diri sendiri. Baik. Do, apakah ingat? Ya, kami telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati tersebut. Bu. Oke. Tapi saya percaya kok kalian berdua bisa mempraktekkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati tersebut. Siap Bu, Insya Allah. Siap ya, bisa ya. Nah, jadi menurut kalian nih, ada tidak ya solusi untuk pelanggaran yang telah kalian lakukan? Sebelumnya, kami ingin meminta maaf kepada Ibu. Baik. Saya berjanji kepada Ibu akan menggunakan kesempatan ini untuk belajar lebih giat lagi di kelas, lebih fokus dan lebih konsentrasi. Dan saya juga akan berjanji akan lebih bertanggung jawab pada diri sendiri dan studi pada hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Saya berjanji Bu, kesempatan ini untuk menjadikan diri lebih baik lagi, fokus pada pengembangan diri, dan tidak terlalu serius memikirkan hubungan di usia yang terlalu dini. Nah, Wah, oke, bagus sekali ya. Kita sudah membicarakan ini bersama dan baik-baik. Silahkan kalian untuk tetap mengikuti pelajaran dan kegiatan di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Tetap berpegang pada komitmen yang telah kita sepakati bersama, terutama tentang nilai kewajaran dan kesantunan dalam pergaulan. Gunakan masa muda kalian untuk menggali potensi, berkreasi, dan banyak berprestasi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Silahkan ya, kita selesaikan ini baik-baik sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basari Anggita Putra. Jadi di sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya terhadap permasalahan tersebut. Saya merasa penyelesaian masalah tersebut membuat saya sebagai pelajar mengerti atau tahu diri tentang kewajiban saya di sekolah. Dengan penyelesaian masalah tersebut, saya merasa dihargai karena pendapat saya lebih didengarkan. Menyelesaikan masalah seperti tadi tidak menggunakan kekerasan atau lebih menanyakan tentang akar-akar masalah tersebut dengan secara detail. Apalagi dengan cara ibu tersebut menasihati saya dengan ikhlas dan tulus dari hati, membuat saya mau berubah diri menjadi disiplin dan lebih bertanggung jawab tentang apa yang saya perbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan kesan saya. Jadi, saya merasa dari penyelesaian masalah seperti tadi membuat saya lebih sadar bahwa saya sebagai pelajar juga memiliki kebebasan untuk berpendapat. Saya merasa pendapat saya tadi diterima dengan baik, bahkan lebih dihargai. Dan juga membuat saya sadar untuk merubah diri dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.